Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalahu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan mengisahkan salah satu sahabat yang mungkin banyak di antara kita tidak mengenalnya. Akan tapi sahabat ini pernah menjadikan hati Nabi Muhammad SAW atau membuat hati Nabi Muhammad sangat bahagia, yaitu ketika di awal-awal Islam, yang mana di tahun ketiga setelah Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi, diturunkan ayat suci Al-Quran, fasda' bima tu'mar wa a'rid anil jahilin, yang mana ayat ini menjelaskan untuk Nabi Muhammad membuat masuk ke fase yang kedua di dalam fase dakwah. Karena fase yang pertama adalah dakwah dengan rahasia, dengan sir, maka Rasulullah diperintahkan untuk masuk fase yang kedua, yaitu dakwah dengan jahar, dengan terang-terangan. Maka setelah mendengarkan ayat suci Al-Quran atau perintah Allah bahwa Nabi Muhammad diperintahkan untuk terang-terangan di dalam menyampaikan agama Allah, menyampaikan Islam, maka Rasulullah SAW langsung tidak pakai pikir panjang untuk mendatangi perkumpulan-perkumpulan manusia. Baik ketika itu di pasar, Nabi Muhammad mendatangi orang-orang yang ada di pasar, kemudian mengajaknya untuk masuk Islam. Kemudian datang lagi di perkumpulan-perkumpulannya orang-orang Arab, diajak oleh Nabi Muhammad SAW, dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan bahwasanya baina yadayya adzabun alim, di antara aku, kata Nabi Muhammad SAW, ada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian mengikutiku maka kalian akan mendapatkan surga, jika kalian tidak mengikutiku, kata Nabi Muhammad, maka kalian akan mendapatkan neraka, kata Nabi Muhammad. Dengan lantang disabarkan perkataan seperti ini. Katakan la ilaha illallah maka kalian akan beruntung, kata Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW juga mencari waktu-waktu dan tempat-tempat yang banyak orang-orang di situ berkumpul, termasuk di pasar Uqad ataupun pasar Majannah atau pasar Dhi Majas, yang mana setiap tahun ada orang-orang di situ berkumpul untuk jual beli dan juga untuk mengadakan festival, yang mana di situ ada orang-orang yang bernyanyi, ada orang-orang yang menari, ada orang-orang yang minum minuman keras, ya, di perkumpulan tersebut setiap tahunnya. Maka Rasulullah SAW mengambil kesempatan tersebut dipakai untuk berdakwah, didatangi tempat tersebut. Setiap rombongan Rasulullah duduk di antara rombongan tersebut dan berdakwah, mengajaknya untuk masuk Islam, menjanjikannya surga, ya, dan memperingati mereka dengan neraka. Akan tetapi sebagian mereka ada yang langsung menolak dan mencaci Nabi Muhammad SAW dengan lisannya. Sebagian dari mereka ada yang istihza, menghina Nabi Muhammad SAW. Sebagian darinya ada yang mengganggu Nabi Muhammad dengan tangan, jadi menolak dengan memukul Nabi Muhammad SAW. Sebagian lagi ada yang memukul dengan batu-batuan, dilempari Nabi Muhammad SAW. Dan sebagian lagi ada yang menendang atau menusuk daripada onta yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW berdakwah agar lari onta tersebut. Maka ini daripada yang Nabi Muhammad dapatkan ketika awal berdakwah dengan terang-terangan. Dan sebagian dari mereka, bahkan itu sedikit, ada yang menolak Nabi Muhammad dengan lembut. Ketika Nabi Muhammad sudah seperti itu, ditolak di mana-mana, tapi Nabi Muhammad tidak berkurang semangatnya, tidak menjadi bosan untuk tetap berdakwah. Terus di musim-musim haji, di tempat-tempat orang-orang berkumpul, Nabi Muhammad mendatangi tempat tersebut sampai Nabi Muhammad duduk di salah satu qabilah, yang namanya qabilah tersebut qabilah Abbas. Ya, qabilah Abbas. Di qabilah tersebut ada orang berjual beli, yang mana daerah tersebut Nabi Muhammad mendatanginya ketika dia di Mina setelah pergi haji. Maka Rasulullah mendatangi kabilah tersebut dengan ontanya, dan ditemani, ketika itu Rasulullah ditemani oleh putranya yang bernama Zaid bin Harithah, sahabat yang bernama Zaid bin Harithah. Ketika Rasulullah duduk di sana, Rasulullah mulai berdakwah, memberikan kabar gembira, memberikan peringatan kepada orang-orang tersebut, dan menjelaskan tentang keindahan Islam, keindahan daripada ayat suci Al-Quran. Terus disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW agar mereka ingin masuk Islam.
Yang akan kita kisahkan adalah sahabat yang ikut hadir di dalam kabilah Abbas tersebut yang bernama Masirah bin Masruq al-Abasi. Sahabat ini banyak di antara kita tidak mengenalnya, bahkan jarang ditulis di kitab-kitab sirah. Ketika itu Rasulullah setelah menjelaskan tentang keindahan Islam, Sayyidina Masirah bin Masruq al-Abasi baru pertama kali mengenal Nabi Muhammad dan bertemu dengan Nabi Muhammad, langsung berdiri setelah mendengarkan dakwahnya Nabi Muhammad, berdiri di hadapan kaumnya mengatakan, ta'alu ya qaum nu'wi hadzal rajul wa nansuruh. Ayo wahai kaum, kita membantu orang ini ya, dan kita mengikuti daripada ajarannya. Kaget Rasulullah SAW, yang mana banyak orang-orang ketika itu berdiri untuk mencaci, berdiri untuk melempari batu, berdiri untuk mengusir Nabi Muhammad. Tapi Masirah ini langsung berdiri mengatakan, ayo wahai kaumku, kita ikuti orang ini dan kita tolong mereka. Maka Rasulullah langsung berdiri dan mengatakan kepada Masirah, wallah, demi Allah wahai Masirah, ma sami'tu qablal yawm kalam, aku tidak pernah mendengar sebelum kalam ini kalaman anwara min kalamihi wa'dal, yang lebih indah daripada kalammu, yang lebih bercahaya daripada kalammu ini. Faltafata ilaihi rajul min qaumi, akan tetapi kaumnya mengatakan, setelah Masirah mengatakan seperti itu, kaumnya mengatakan, da'anka hadza ya Masirah, wahai Masirah, ngapain kau ikut sama orang ini, kata kaumnya. Sudah tinggalkan, karena demi Allah kaumnya Muhammad ini lebih mengetahui keadaannya Muhammad. Ya. Orang kaumnya aja tidak ada yang ngikuti Muhammad, kok kita orang yang dari jauh mau ngikuti orang ini? Kaumnya saja mengusir orang ini, kok kita mau ikuti orang ini? Kata kaumnya Masirah, walau kana fihi khair la nabaduhu wa taraku yabdulu nafsahu lil qabail thumma la yajidu fiha man yardahu. Kata kaumnya, seandainya ada kebaikan di dalam dirinya Muhammad, maka kaumnya pasti sudah memanfaatkannya. Tidak mungkin dia mau menyodorkan dirinya sampai ke kabilah-kabilah lain, menunjukkan bahwasanya dia telah diputus oleh kaumnya, tidak ada manfaatnya. Ngapain kau ikut sama Muhammad? Kemudian maka Masirah mengatakan, fa wallahi ma yarji'u bi rajul ila qaumihi illa 'ada ilaihim bisur ma yarji'u ilai ahlu hadzal musim. Fa qala Masirah, maka Masirah mengatakan, ahlifu lakum billah, aku bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, liyadharanna amra hadzal rajul hatta yablugha kullu mablagh. Aku merasa, kata Masirah ini, Allah Subhanahu wa taala akan menyebarkan ajarannya Muhammad ini kemanapun tempatnya. Semuanya akan mendapatkan dan akan sampai daripada ajarannya Muhammad ini. Ini kalamnya Masirah yang baru pertama kali melihat Nabi Muhammad, yang baru pertama kali mendengar daripada dakwahnya Nabi Muhammad. Fastami'u ila nusi, kata Masirah, dengarkan ini nasihatku. Wa awan suruh, maka ayo kita tolong ini Muhammad ini. Fatami'ar Rasul bi Masirah, maka Rasulullah sangat bahagia ketika itu dengan kalamnya Masirah dan tersenyum bahagia dengan kalamnya Masirah. Maka mengatakan kepada Masirah, wallah, demi Allah wahai Masirah, kalammu ini sangat indah, dan wala du'itu ila amrin a'dala min amrik, ya. Walakinna qaumi yuhalifuni kama ra'aita wa innamar rajul biqaumi. Kata wahai Rasulullah, kata Masirah, demi Allah kalammu ini sangat indah, dan demi Allah kaum ini mengajak kepada sesuatu yang adil. Akan tetapi kamu lihat sendiri Rasulullah, kaumku memang seperti ini dan aku hanya bisa mengikuti kaumku, kata Masirah. Maka setelah itu Masirah kembali kepada kaumnya dan Rasulullah kembali ke kota Mekah. Dapat beberapa tahun setelah kejadian tersebut, sekitar 20 tahun. Dan setelah 20 tahun ini Allah sudah mengagungkan umat Islam, sudah pembukaan Fathul Makkah, Nabi Muhammad sudah menjadi tampak ketika itu. Sudah terkenal, maka datang orang-orang Mekah, orang-orang Arab daripada sekitar kota Madinah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad untuk masuk Islam, dan termasuk yang datang tersebut adalah orang-orang daripada Bani Abbas. Dan yang hadir tersebut Masirah ikut
datang menghadap kepada Nabi Muhammad setelah 20 tahun. Datang kepada Nabi Muhammad dan masuk Islam di tangan Nabi Muhammad dengan mengatakan, "Araftani ya Rasulullah, apakah kau mengingatku wahai Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Na'am, jelas wahai Masirah, kamu ini adalah orang yang waktu itu kita ketemu di Mina. Yang kau mengatakan seperti ini Rasulullah ingat jelas dengan Masirah karena telah membuat Rasulullah SAW sangat bahagia." Kemudian kata Masirah, "Ya Rasulullah, demi Allah semenjak kita bertemu aku senantiasa memikirkan keadaanmu dan aku senantiasa ingin masuk Islam ketika itu. Akan tetapi kita sudah berpisah sangat lama dan Allah mentakdirkanku untuk masuk Islamnya baru sekarang." Kemudian Sayyidina Masirah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan kaumku yang ikut denganku kemarin? Tahun 20 tahun yang lalu, yang menolak dakwahmu, bagaimana keadaan mereka?" Kata Rasulullah SAW, "Setiap orang yang meninggal tanpa mengenal agamaku," kata Nabi Muhammad, "tanpa masuk Islam, maka dia adalah tempatnya di neraka," kata Nabi Muhammad. Maka nangis Masirah, nangis dengan mengatakan, "Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan aku dari api neraka dengan mengenalkanku denganmu ya Rasulullah." Alhamdulillah, bersyukur Sayyidina Masirah ini karena sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sedikit yang bisa kita kisahkan daripada Sayyidina Masirah yang senantiasa membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merasakan keindahan daripada dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah menyelamatkan orang tersebut daripada api neraka. Semoga yang sedikit saja bisa bermanfaat untuk kita. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.